Halo pemirsa. Kilas Balik Nusantara kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Angeli. Dan saya Kenneth yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Nah, sejumlah informasi menarik yang telah terjadi setahun belakangan telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi Kilas Balik Nusantara. Di Kilas Balik Nusantara juga menyajikan informasi terkait kuliner yang tentu saja bisa menggugah selera pemirsa di rumah ya Ken. Nah makanya yuk simak terus liputan Dahar Lur. Depot Cumi Hoklai sebagai salah satu depot legendaris yang ada di Kota Malang. Nah depot ini sudah berdiri sejak tahun 1946. Tepatnya 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Wow. Kayaknya lebih tua daripada umur kita ya. Yes, benar sekali. Bagaimana historinya? Berikut liputannya. Halo pemirsa, saat ini saya berada di salah satu depot cumi legendaris yang ada di Kota Malang, yakni Depot Hoklai. Depot ini sudah buka sejak tahun 1946, tepatnya 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana historis lengkapnya? Yuk simak liputan berikut ini. Depot Hoklai berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 10. Meskipun terletak di pusat kota, depot ini masih berdiri di bangunan kuno yang tidak pernah direnovasi sejak awal mula berdiri. Kesan jadul khas era kolonial tersebut membuat depot ini berbeda dari yang lain. Di sini, cumi menjadi menu yang banyak digemari dan menjadi best seller sehingga depot ini ramai pengunjung. Selain itu juga terdapat 2 menu andalan lainnya yaitu minuman Fosco dan lumpia Semarang. Di balik ramainya Depot Hoklai, terdapat resep turun-temurun 3 generasi yang mereka pertahankan. Depot Hoklai menerapkan prinsip menyajikan dan rasa yang tidak akan pernah berubah untuk mempertahankan resep tradisi dari mendiang Tio Hu Hu. Salah satunya cumi yang kini menjadi kuliner khas Malang yang digemari. Depot Hoklai buka mulai pukul 9 pagi sampai 13.30 dan kembali buka pada pukul 17 sampai 19.30. Pemirsa bisa datang setiap hari kecuali di hari Selasa. Gimana nih, udah penasaran kan dengan rasa autentik dari cumi Depot Hoklai? Yuk langsung saja datang ke Depot Hoklai. Saya Angeli dan kameramen Ari melaporkan. Sampai jumpa. Wah, Depot Hoklai sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Yes, benar sekali. Rasa-rasa pahlawan Indonesia. Dan bisa mempertahankan rasa cita rasanya ya. Yes, bener. Gimana tuh rasanya? Tadi kalau nggak salah mereka bilang ada 3 generasi udahan ya. Wah, menunya gimana tuh rasanya? Ya, yang pastinya mereka bisa mempertahankan cita rasanya sebaik mungkin turun-temurun gitu. Jadi, buat pemirsa Kilas Balik yang penasaran, langsung saja cobain Depot Hoklai. Bakso menjadi makanan berkuah dan berkaldu yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia.
Dengan memiliki cita rasa tersendiri, bakso Malang sangat populer di berbagai kota dan memiliki banyak peminat. Yes, kira-kira gimana sih asal-usulnya bakso Malang? Dan apa sih bedanya dengan bakso biasa? Berikut liputannya. Siapa sih yang nggak kenal sama bakso, makanan berkuah dan berkaldu yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia? Sebenarnya dari mana sih asal-usul bakso? Penasaran? Yuk kita cari tahu lebih dalam tentang makanan tersebut. Menurut kimbo.id, bakso diperkirakan masuk ke Nusantara melalui para pedagang Tiongkok. Terbukti dari penamaan bakso yang berasal dari kata bak dan su. Dalam bahasa Hokkien, secara harfiah berarti daging babi yang digiling. Bakso berkembang hingga ke seluruh penjuru karena rasanya yang nikmat sesuai dengan lidah orang Nusantara. Akulturasi budaya pun terjadi, hingga terdapat berbagai varian-varian resep bakso, menyesuaikan lokasi. Nah, makanya di setiap daerah memiliki ciri khas bakso masing-masing. Salah satunya bakso Malang. Bakso Malang sangat populer di kalangan masyarakat dan memiliki banyak sekali peminatnya. Dan kira-kira gimana sih asal-usulnya dari bakso Malang? Dan apa bedanya bakso Malang dengan bakso biasa? Yuk kita cari tahu lagi. Bakso Malang diperkenalkan oleh seorang imigran Tionghoa Malaysia yang memiliki nama John Muslim pada tahun 1939. John pada saat itu berjualan bakso di daerah alun-alun kota Malang dan menjadi tempat terkenal untuk menikmati bakso. Berdasarkan data yang dimuat pada Detik Jatim, bakso Malang memiliki ciri umum antara lain bakso bulat, bakso goreng, mie kuning, pangsit goreng yang bermacam, dan siomay rebus. Selanjutnya, kuah dari bakso Malang sendiri memiliki tipe kuah yang lebih berlemak karena dimasak bersama tulang dan jeroan. Sedangkan bakso biasa memiliki ciri umum antara lain bakso bulat, mie kuning atau bihun, sawi hijau dan kubis tanpa tambahan gorengan. Selanjutnya, kuah bakso biasa dimasak tanpa tulang dan jeroan. Nah, kini bakso biasa mengalami berbagai modifikasi dengan tambahan jenis bakso lainnya seperti bakso mercon, bakso jamur, bakso keju, dan lain-lain. Nah, gimana nih? Kalian udah tahu kan sejarah dari bakso dan juga tahu antara perbedaan bakso Malang dan juga bakso biasa. Segitu dulu ya. Bye. Wah, Jel. Aku ini arek Malangan tuh, Jel. Terus piye? Makan bakso itu jadi makan tradisionalku, Jel. Berarti udah merasuk dalam dirimu ya kan bakso ini? Bener, apalagi aku on budget. Itu makan bakso selalu makan pokoknya bakso. Berarti bakso ini cocok di semua kalangan ya, apalagi mahasiswa bener. anak kos kayak aku ini. Bener sekali. Makanya guys, jangan ragu-ragu makan bakso di Kota Malang. Kenikmatan kuliner di Kota Malang semakin dikenal masyarakat, dari luar maupun lokal. Salah satu kuliner yang terkenal di Kota Malang yaitu Pos Ketan Legenda. Nah, Pos Ketan Legenda ini juga memiliki sejarah di balik kenikmatannya loh. Apa sih Jel itu Pos Ketan Legenda? Makanya simak liputan ini. Kenikmatan kuliner di Indonesia semakin dikenal, masyarakat luar pun maupun lokal. Salah satunya kuliner yang ada di Malang yaitu Pos Ketan Legenda. Siapa sih yang nggak kenal dengan Pos Ketan Legenda ini? Makanan yang terkenal di Malang ini tentunya memiliki sejarah di baliknya. Yuk kita kepoin sejarahnya. Pos Ketan ini menjadi sebuah ikonik yang ada di Malang hingga Kota Batu. Nama pos ini sebenarnya diambil dari dulu seorang nenek yang jualan ketan di depan kantor pos yang dikutip oleh generasi ketiga penerus Pos Ketan Legenda, Supri. Nenek Supri bernama Syami yang pertama kali berjualan ketan dari tahun 1967. Sejak saat itu, keluarga Syami menjalankan usaha berjualan ketan. Untuk penambahan legenda pada nama Pos Ketan diberikan lantaran ketan ini memang melegenda
di kalangan pelanggan setia. Apalagi ketan ini dijual pada malam hari. Karena orang yang menjadi langganan di awal yaitu supir truk maupun supir travel. Pos ketan tetap menjaga konsistensi rasanya dari tahun 1967. Ada berbagai rasa yang telah dikombinasikan seperti ketan susu mesis, ketan susu keju, dan juga ketan susu Milo. Dan juga masih ada lagi variasi lainnya. Inovasi ini sukses membuat pos ketan legenda semakin disukai anak muda. Mereka semakin meminati jajanan klasik dan legendaris ini. Apalagi harganya juga masih ramah di kantong. Apa kalian berminat untuk mencoba pos ketan legendaris? Kalau kalian berminat, yuk cobain kuliner legendaris ini. Wah, gimana ini dari tadi kita disuguhi konten kuliner yang Bener. enak-enak. Enak-enak memang nih, dari awal asin. Pangsit kan? Iya. Terus apa? Bakso. Terus dingin makan bakso tuh. terus diakhiri dengan dessert, pos ketan. Pus ketan legenda. Apa nggak ngiler nih pemirsa di rumah? Ngiler dong, aku aja ngiler masa kalian enggak. Wah. Nah, oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kilas Balik Nusantara. Karena masih ada informasi menarik lainnya dalam segmen Bongkar. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kalau tadi kita udah dibikin lapar gara-gara konten Daharlur, sekarang kita bakal ngajak pemirsa buat seru-seruan flashback membahas film-film yang booming pada tahun 2023. Kira-kira apa sih filmnya? Yuk, mari kita saksikan Bongkar. Berbicara tentang film Indonesia, terdapat film keren yang diadaptasi dari kisah nyata yang mengandung pesan yang bijaksana. Wah, film apa ya kira-kira? Nah, jadi film yang satu ini mengangkat kisah nyata dengan isu cyberbullying, yakni Budi Pekerti. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Yuk kita simak liputan berikut ini. Berbicara mengenai film di Indonesia, tentunya banyak sekali karya yang telah dihasilkan oleh penulis hingga sutradara hebat dengan mengadaptasi kisah nyata dengan pesan yang terkandung di dalamnya. Seperti film yang belum lama ini tayang di bioskop berjudul Budi Pekerti, karya Bregas Banuteja. Nah, bagaimana alur cerita dari film Budi Pekerti tersebut? Berikut liputannya. Menggunakan latar belakang kota Yogyakarta sebagai tempat syuting, film ini mengisahkan seorang guru BK yang tidak sengaja terlibat perselisihan dengan seorang pengunjung pasar yang direkam oleh masyarakat hingga akhirnya viral di media sosial. Hal tersebut lantas memunculkan komentar negatif dari netizen, sehingga perannya sebagai seorang guru BK terancam karena dinilai tidak sesuai dengan standar seorang guru yang baik. Tak hanya itu, hal tersebut pun juga berdampak pada keluarganya yang akhirnya mengganggu kehidupan mereka hingga sang ayah mengalami depresi. Dibintangi oleh Syaina Febrianti, Angga Yunanda, Prilly Latukonsina, Dwi Sasono, dan artis papan atas lainnya, berhasil memenangkan Piala Citra dan masuk ke dalam 17 nominasi FFI 2023. Hingga saat ini, film ini telah berhasil tembus sebanyak 500.000 lebih penonton. Film Budi Pekerti ini juga sempat tayang perdana di Toronto International Film Festival 2023, memiliki judul internasional yang diartikan sebagai proses belajar yang melibatkan orang dewasa ke dalam struktur pengalaman belajar. Film ini memberikan pesan moral yang penting tentang dampak negatif media sosial. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian pesan yang terkandung dalam film tersebut? Setuju nggak sih kalau ternyata isu tersebut cukup relate di platform media sosial hingga saat ini? Nah, buat kalian jangan menelan konten yang kita belum tahu pasti kebenarannya ya. Let's be smart. Bye-bye. Wah, kamu sedih nggak sih Ken nonton film Budi Pekerti ini? Jujur sedih sih, tapi sebenarnya Angel ya, pelajaran yang kita tangkap tuh banyak banget sih. Aku belajar banyak banget dari film ini. Betul, kita diajak untuk bijaksana dalam menggunakan sosial media. Bener banget. Yes, bener-bener. Nah, guys, makanya ya, jangan mudah percaya dengan berita yang masih belum tentu benar di sosial media. Ingat itu. Novel karangan Rati Kumala yang berjudul Gadis Kretek diadaptasi menjadi sebuah film yang ditayangkan di Netflix. Film Gadis Kretek ini menjadi booming karena karakteristik filmnya yang kuat dalam mengangkat tokoh seorang perempuan dengan latar belakang waktu pada masa itu. Nah, apa aja sih kira-kira fakta unik dari film Gadis Kretek ini? Yuk saksikan tayangan berikut ini.
Gadis Kretek adalah sebuah novel karangan Rati Kumala yang diterbitkan pada tahun 2012. Novel ini masuk dalam 10 besar penerima penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa di tahun 2012 silam. Serial yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Putri Marino, Aryo Bayu, Arya Saloka, Sela Dara Aisyah, dan Disa Biani ini dijadwalkan tayang secara eksklusif pada 2 November 2023. Penasaran fakta unik apa saja lainnya? Simak liputan berikut ini. Novel yang mengisahkan tentang sejarah rokok kretek di Indonesia ini diadaptasi ke dalam bentuk serial berjudul sama oleh Kamila Andini dan Iva Ivansyah yang ditayangkan di Netflix pada tahun 2023 sebagai serial orisinil Netflix pertama di Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa fakta menarik yang bisa dijumpai dalam film ini. Pertama, pengorbanan Dian Sastro untuk mendalami peran Jingyah. Untuk memerankan Dasia atau Jingyah, Dian Sastro mengurangi sosialisasi, berhenti olahraga, dan juga membuat jurnal tentang perjalanan Dasia dan belajar bahasa Jawa. Kedua, Gadis Kretek menjadi serial pertama di Indonesia yang menggelar world premiere di ajang film internasional. Film serial Indonesia ini premier pertama kali di Busan International Film Festival 2023. Ketiga, mengangkat feminisme atau kesetaraan gender. Serial ini mengangkat karakter perempuan hebat yaitu Dasia di industri kretek pada tahun 1960-an. Jadi pemirsa, beberapa fakta unik dalam serial film Gadis Kretek yang ditayangkan di Netflix. Cerita yang dibalut romansa dan menginterpretasikan suasana pada masa itu membuat film ini mempunyai karakteristik yang kuat dalam mengangkat tokoh seorang perempuan di kala itu. Cahaya Ari melaporkan. Nah, Jel, kamu pernah nggak nih cinta segitiga? Iya pernah sih, tapi kan bukan itu pesan utama dari filmnya. Iya juga sih. Oke, kalau kamu melihat sosok Jengnya ini gimana? Sesama perempuan, sebagai sesama perempuan. Aku Jengnya adalah perempuan yang tangguh ya, pekerja keras. Yes, benar. Pemirsa, laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Seperti Jengya. Pemirsa, selanjutnya Indonesia juga memiliki film yang pernah booming pada masanya. Siapa sih yang nggak tahu Mencuri Raden Saleh? Film bergenre action pencurian atau heist ini menjadi genre yang sangat jarang dibahas dalam film lokal. Nah, bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Pada akhir Agustus 2022 kemarin, Indonesia kedatangan lagi film lokal yang berjudul Mencuri Raden Saleh yang dikerjakan oleh Angga Dimas Sasongko. Film ini memiliki genre action pencurian atau heist yang sangat jarang sekali muncul pada film lokal. Secara singkat, film ini menceritakan tentang kumpul remaja yang diberi pekerjaan untuk mencuri salah satu lukisan berharga di Indonesia, yaitu lukisan Raden Saleh. Dalam film ini, kita akan ditunjukkan persiapan mereka serta tantangan yang akan dihadapi dalam misi pencurian tersebut seperti pengkhianatan. Setiap karakternya sendiri dibangun dengan memiliki keahlian serta latar belakang berbeda untuk melengkapi satu sama lain selama misi tersebut. Nah, gimana nih teman-teman perfilman? Menurut kalian, apakah film Mencuri Raden Saleh akan memberi warna baru bagi perfilman Indonesia? Wah, Mencuri Raden Saleh endingnya sangat mind blowing gitu ya. Banget. Seru juga filmnya, menegangkan, dan kecerdikannya mereka pun juga sangat wow gak sih? Kecerdikannya sangat perlu diapresiasi nih. Yes, benar sekali. Tapi ingat ya pemirsa di rumah, tindakan seperti ini sebaiknya jangan ditiru. Yes, jangan mencuri ya guys ya. Nah, pemirsa Kilas Balik jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan menyajikan berita spesial Nusantara. Yang tentunya unik dan Indonesia banget nih, setelah jeda berikut ini. Welcome back pemirsa Kilas Balik Nusantara. Wah, tiba-tiba kita udah ganti baju aja nih ya. Iya dong, karena saat lagi kita akan mengulik informasi seputar Nusantara. Yuk pemirsa, mari kita lihat konten Nusantara yang sudah dikemas sekeren dan seunik mungkin dalam segmen Mengulik Nusantara. Pemirsa, dahulu Jawa Timur menjadi wilayah kekuasaan dari kerajaan-kerajaan besar, salah satunya Kerajaan Singasari. Siapa sih yang nggak pernah dengar tentang Kerajaan Singasari? Nah, karena itu terdapat situs peninggalan sejarah zaman Kerajaan Singasari, yakni situs pemandian Ken Dedes. Bagaimana sejarahnya? Berikut informasi selengkapnya.
Jawa Timur dahulu merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara. Salah satunya yakni Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari diyakini berada di Kabupaten Malang, pusatnya berada di Kecamatan Singosari. Kerajaan Singosari terkenal akan kisah cinta dari sang raja dan ratu yakni Ken Arok dan Ken Dedes. Kerajaan yang diperkirakan berdiri pada tahun 1222 Masehi ini masih memiliki beberapa peninggalan. Peninggalan-peninggalan yang masih bisa ditemui hingga sekarang yakni candi-candi dan juga tempat pemandian dari sang raja dan ratu. Menurut artikel merdeka.com, setelah terkubur bertahun-tahun, pemandian Raja dan Ratu Singosari ini pertama kali ditemukan oleh arkeolog Belanda pada tahun 1925. Kini, pemandian ini diberi nama Petirtaan Watu Gede. Akan tetapi, masyarakat luas lebih mengenal dengan sebutan pemandian Ken Dedes. Petirtaan ini memiliki ukuran 7 x 3 meter berbentuk persegi dan terletak di lereng pegunungan. Anehnya, sumber mata air yang ada di petirtaan ini tidak pernah surut. Kini, petirtaan ini menjadi tempat wisata untuk berenang. Konon, mitos yang beredar di masyarakat, jika mandi di petirtaan tersebut mampu membuat wajah menjadi awet muda. Sebab, Ken Dedes dahulu merupakan wanita tercantik dan awet muda di zamannya, sehingga bisa menularkan itu jika mandi di tempat yang sama. Gimana? Kalian percaya dengan mitos tersebut? Wah, Jel, kamu kok bisa awet muda dan cantik gini, Jel? Thank you. Karena aku mandinya di pemandian Ken Dedes loh. Kok bisa kamu? Karena konon katanya jika seseorang mandi di pemandian Ken Dedes, dia bisa awet muda. Jadi ayo kamu mandi deh. Pemandian Ken Dedes nih. Oke guys, bentar aku mandi dulu. Nah. Kawasan Kayu Tangan ditetapkan sebagai kawasan warisan budaya karena memiliki jejak sebagai area perdagangan masa kolonial. Dan masih banyak sisi sejarah yang menarik untuk diulas. Berikut informasinya. Halo Wisa, saat ini saya berada di kawasan Kayu Tangan Heritage yang terletak di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kayu Tangan ditetapkan sebagai warisan budaya karena memiliki segudang sisi sejarah yang menarik untuk dikupas. Bagaimana sejarahnya? Simak terus liputan ini. Kawasan Kayu Tangan merupakan jejak area perdagangan masa kolonial di Malang. Pada masa itu, kawasan ini ditata sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda sebagai tempat untuk menghasilkan uang yang menghidupi perputaran dan pajak kas negara kala itu. Dan kini, kawasan Kayu Tangan masih tetap difungsikan sebagai kawasan heritage dan perdagangan. Berbagai bangunan bernuansa kolonial banyak ditemukan pada kompleks pertokoan di sepanjang jalan Kayu Tangan, dan terdapat beberapa landmark dan bangunan tua yang masih relatif terjaga keasliannya, meskipun tampak ada beberapa perubahan karena mengalami rekonstruksi dari waktu ke waktu. Di balik namanya yang unik, terdapat beberapa versi sejarah tentang asal-usul penyebutan Kayu Tangan. Nama Kayu Tangan ini diyakini sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Kediri dan Singosari, di mana jauh sebelum Kota Malang berdiri, sehingga terbilang sudah sangat lama. Muncullah beberapa versi mengenai penamaan wilayah Kayu Tangan itu, mulai dari simbol penunjuk arah, tanaman yang berbentuk tangan, hingga palang pemberhentian berbahan kayu yang dibentuk seperti tangan. Tidak ada yang tahu versi mana yang paling benar, tetapi masyarakat Kota Malang menganggap ragam versi itu sebagai penguat literasi dan menjadi pemersatu warga yang tinggal di sekitar wilayah itu. Dan saat ini, wilayah Kayu Tangan menjadi kawasan wisata yang mengusung konsep budaya, sejarah, dan ekonomi. Sehingga kawasan Kayu Tangan Heritage menjadi destinasi wisata yang ikonik di Kota Malang. Saya Anjeli dan kameramen Abigail melaporkan. Sampai jumpa.
Wah, ternyata masih ada ya jejak peninggalan perdagangan pada masa kolonial, meskipun udah banyak mengalami perubahan gitu. Yes, benar. Memang masih terkesan banget dan masih menarik, eye-catching di mata kita gitu ya. Betul, masih terkesan sejarahnya itu masih dapet gitu di Kayu Tangan Heritage. Banget. Nah, jadi pemirsa, jangan lupa untuk datang ke Kayu Tangan Heritage. Kelenteng Eng Angkyong sebagai salah satu kelenteng di Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825. Banyak sejarah dan kisah dari berdirinya Kelenteng Eng Angkyong ini. Berikut liputannya. Sudah bukan hal yang baru lagi bagi penganut agama Konghucu yang beribadah di kelenteng. Salah satu kelenteng di Malang yang sudah berdiri dari tahun 1825 yaitu Kelenteng Eng Angkyong yang dilansir dari Malang Kota Go ID. Kelenteng ini memiliki banyak sejarah tersendiri. Yuk kita cari tahu apa saja sejarah yang ada di Kelenteng Eng Angkyong ini. Kelenteng Eng Angkyong merupakan tempat ibadah bagi umat Konghucu. Kelenteng ini menjadi salah satu bangunan heritage yang tertua. Pendiri dari kelenteng ini tersendiri yaitu Liu Tenan Kyu Samhuai, seorang militer. Nama kelenteng ini memiliki makna yang mendalam yaitu istana keselamatan dalam keabadian Tuhan dan persembahan kepada Dewa Bumi. Kelenteng ini memiliki julukan Kelenteng Tridharma yang digunakan sebagai tempat ibadah yang dianut oleh 3 kepercayaan, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Identik yang akan dijumpai di kelenteng ini pastinya adalah corak naga yang artinya keperkasaan. Dari yang kalian lihat, kelenteng ini memiliki ciri khas warna bangunan yang lebih identik dengan warna merah, kuning. Merah memiliki makna kehidupan, kebahagiaan, dan keberanian, sedangkan kuning memiliki makna keagungan. Hampir 90% struktur bangunan ini masih terjaga keasliannya. Nah, gimana nih? Sesudah tahu sejarah mengenai Kelenteng Eng Angkyong serta makna mana yang diidentikan di kelenteng ini. Kira-kira nih, apakah kalian ingin berkunjung ke sini? Tempat ini tetap terbuka kok bagi kalangan semua umat yang ingin berkunjung dan melihat-lihat. Segitu saja untuk informasinya. Saya Sherly, pamit undur diri. Bye-bye. Wah, toleransi banget ya Kelenteng Eng Angkyong ini. Ya, benar banget. Ada 3 agama nggak sih, Jil, yang bisa bersembahyang di sana? Betul. Apa aja sih 3 agamanya? Jadi, bagi para pemeluk agama Buddha, Konghucu, dan Taoisme bisa beribadah di kelenteng ini ya. Nah, itu dia informasi tadi sekaligus sebagai penutup Kilas Balik Nusantara kali ini. Tetapi tenang saja, masih ada edisi Kilas Balik Nusantara selanjutnya. Saya Angeli. Dan saya Kenneth. Dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.